Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sini Nonton Channel. Baik, pada video sebelumnya, kita telah membahas film My Lecture My Husband di episode 1, 2, dan juga 3. Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah lanjutan dari My Lecture My Husband pada episode 4, 5, dan juga 6. Buat kamu yang belum menonton pada episode sebelumnya, saya sangat menyarankan kepada kalian semua untuk menontonnya terlebih dahulu ya, agar kalian dapat memahami karakter dan juga isi cerita pada dalam film sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke dalam isi ceritanya, seperti biasa, pastikan dulu kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu ya, karena bagaimanapun juga kewajibanmu itu lebih penting daripada video yang sedang kamu tonton saat ini. Dan juga saya berharap kepada kalian semua untuk tak lupa menekan tombol subscribe-nya, agar saya semakin semangat ketika membuat konten tentang film lainnya. Well, jika sudah, langsung saja kita bahas alur cerita pada dalam filmnya. Film dilanjutkan pada saat kepanikan mereka berdua terjadi, yang dikarenakan dua sahabatnya yang datang ke rumahnya untuk berniat menginap di sana. Untungnya, Inggit berhasil menyingkirkannya dengan menggunakan alasan konyol yang telah dibuat-buatnya. Mau nginep? Oh jangan deh, jangan nginep Beb. Kenapa? Ada bokap gue dari Jogja. Iya, ada bokap gue. Hai Om. Dan pernikahan mereka masih seperti biasanya, dengan terus dilandasi dengan perdebatan dan juga permasalahan yang selalu muncul di antara hubungan dari mereka berdua. Kemudian, Arya yang sudah tak tahan dari sifat keras kepala istrinya itu, membuat dirinya menjadi ingin mengatakannya langsung terhadap ibu mertuanya di saat ibunya yang tak sengaja sedang menelpon dirinya. Lama-lama memang rumah tangga ini kayak rumah tangga beneran, ribut terus. Ya, banting aja terus. Akan tetapi, kenyataannya, Arya tak menjelekkan Inggit sedikit pun di dalam pembicaraannya, melainkan menceritakan hal baik tentangnya, layaknya seorang suami yang seperti sudah sangat bersyukur karena telah memiliki seorang istri yang sangat sempurna, sehingga memperlihatkan kita bahwa Arya adalah sosok suami yang baik yang selalu tetap menjaga aib dari keburukan istrinya. Esoknya, Inggit yang tak sengaja melihat dari status kekasihnya yang kini telah mulai bekerja sebagai petugas medis virus corona, membuat dirinya menjadi merasakan khawatir mendalam terhadap Tristan. Apalagi Tristan yang membuat ia tak bisa dihubunginya, membuat Inggit menjadi semakin merasakan khawatir terhadapnya. Arya yang tak sengaja melihat istrinya yang sedang bersedih, membuat dirinya juga merasakan khawatir terhadapnya. Meskipun ia tak mengetahui penyebab dari kesedihan Inggit, Arya yang berawal ingin memarahinya akibat Inggit yang telah menjahilinya, tetapi rasa marah itu berubah menjadi rasa kekhawatiran yang tulus, meskipun kadang terselip kata sindiran di dalam pembicaraannya. Saya tadinya mau marah-marah tahu. Dapat di mana itu teh yang bisa bikin tidur? Dan pada akhirnya rasa kekhawatiran itu hilang setelah Tristan kembali menelponnya. Dan Arya pun juga telah mengetahui penyebab dari kesedihan Inggit pada pagi itu. Walaupun Arya sempat mengkhawatirkannya, tetapi Inggit tetap masih keras kepala dan bahkan tak menghargainya sekecil apapun. Inggit yang merasa bahwa mulutnya telah mengucapkan kata yang menyakitkan, membuat dirinya merasa ingin meminta maaf kepada Arya, meskipun ia melakukannya pada saat Arya tertidur. Ya udah deh, mumpung Mas Serial lagi tidur. Maaf ya Mas, soal ucapan saya tadi. Akan tetapi yang sebenarnya bahwa Arya itu belum juga tertidur. Kemudian malamnya, Tristan datang untuk menemui Inggit, tepat di sebuah belakang halaman rumahnya. Anehnya Tristan yang tiba-tiba menanyakan Inggit tentang pernikahannya bersama dengan Arya yang dilakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Tristan, sehingga membuat Inggit menjadi merasakan panik dan juga tak bisa menjawabnya, dan ternyata itu semua hanyalah mimpi dari ketakutan Inggit selama ini. Lanjut, belum berjalan 24 jam dari permintaan maaf Inggit sebelumnya, kini ucapan mulut Inggit kembali membuat hati Mas Arya merasakan kecewa terhadapnya, sehingga saat ini membuat Arya harus menghilangkan semua rasa perhatiannya dan juga kepeduliannya terhadap Inggit. Meskipun itu yang selama ini Inggit inginkan, tetapi yang sebenarnya ternyata Inggit masih membutuhkannya. Nggak ada Mas buat saya lapar. Parah banget sih. Rasa kurang sempit baru tau rasa.
Lanjut, Inggit yang sedang melakukan video call bersama dengan para sahabatnya membuat dirinya harus melakukan kecelakaan terhadap wajah Arya akibat Arya yang tiba-tiba ingin memasuki kamarnya. Aduh, Mas. Sorry, Mas. Saya nggak tahu ada Mas ngapain di depan pintu. Saya lagi zoom sama teman-teman. Dan pada saat itulah puncak konflik mereka berdua dimulai. Arya yang biasanya selalu sabar dalam menghadapi sikap Inggit, kini ia telah mulai menunjukkan sikap emosinya terhadap Inggit karena merasa dirinya selalu salah dan juga tak pernah dihargainya. Meskipun Inggit merasa bahwa kejadian itu adalah kecelakaan yang tak sengaja dibuatnya. Lalu Arya pun pergi meninggalkannya untuk mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Kemudian, film berlanjut pada episode kelima. Inggit yang tak pernah mendapatkan sebuah bentakan membuat dirinya menjadi merasakan ketakutan dan juga kekecewaan. Lalu tak lama Arya pun kembali dengan pakaian yang nampak terlihat sudah basah dan ia tak sengaja melihat Inggit yang seperti sedang merasakan demam sehingga membuat Arya menjadi merasakan khawatir terhadapnya. Dengan sigapnya, Arya pun langsung membawanya untuk pergi ke dalam rumah sakit. Sesampainya di sana, Arya yang tak memakai masker membuat dirinya harus membelinya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba di sana ada Tristan yang sedang bertugas dan tak sengaja melihat kekasihnya yang sedang merasakan sakit sehingga membuat dirinya langsung merasakan khawatir. Inggit yang sedang terbaring lemah dengan sambil menyebutkan nama Arya secara berulang kali sehingga membuat Tristan jadi merasakan heran. Akan tetapi Tristan malah berpikir kalau Inggit sedang memikirkan tugas-tugas dari Pak Arya. Mas Arya. Kasihan kamu, Git. Udah sakit aja masih kepikiran tugas Pak Arya. Tristan yang sedang sibuk bertugas dalam menangani pasien COVID sehingga membuat dirinya harus meninggalkan Inggit secara sendirian. Kemudian, Inggit yang sudah kembali pulang dari rumah sakit, ia pun beristirahat dengan sambil memikirkan tentang kebaikan dan juga perhatian yang dilakukan oleh Arya dan juga Tristan. Arya pun terus merawat dan juga menjaga Inggit dengan sepenuh hatinya. Lalu tak lama, Tristan pun datang dengan sambil mengetuk-ngetuk pintunya dengan bercampur rasa kekhawatirannya terhadap Inggit. Meskipun Arya tak mengizinkan mereka bertemu karena terlalu berbahaya bagi mereka akibat Tristan yang sehabis bertugas dari rumah sakit. Dengan perdebatan untuk mencari solusi, akhirnya Inggit pun menemuinya dengan sambil didampingi Arya di sisinya. Di sana, Tristan mengatakan bahwa dirinya telah meninggalkan semua kepentingan dirinya dan juga semua ambisinya hanya demi Inggit. Karena Tristan merasakan percuma jika dirinya harus merawat ribuan orang di rumah sakit, tetapi untuk seseorang yang sangat ia cintai, dirinya tak bisa merawatnya. Ditambah dengan kondisi Inggit yang sendirian di rumah, membuat Tristan menjadikan terus merasakan khawatir terhadapnya, karena untuk saat ini Tristan hanya ingin berfokus kepada Inggit saja. Dan di saat Tristan ingin masuk ke rumahnya, Inggit pun terus mencoba menahannya dengan penuh alasan yang tak bisa ia ucapkan melalui kata-kata. Dengan penuh perasaan kecewa, lalu Tristan pun pergi meninggalkannya. Sorry, aku salah Tristan, Mas. Kemudian di saat Inggit sudah merasa baikan, Arya pun ingin membicarakan sesuatu untuk memperbaiki masalah tentang dirinya, Tristan dan juga Inggit. Walaupun Arya berbicara dengan ucapan yang terbelit-belit, sehingga di saat dirinya ingin mengucapkan yang sebenarnya, sayangnya pembicaraan itu harus terpotong. Ternyata panggilan telepon itu berasal dari seorang sahabat yang bernama Iim, yang ingin menanyakan serius tentang Inggit, di mana Iim telah mengetahui jika Inggit sudah menikah melalui Instagram milik sepupunya yang mengupload rias pengantin menggunakan foto Inggit. Iim pun semakin penasaran soal sosok lelaki yang menikah bersama dengan sahabat terdekatnya yaitu Inggit. Akibat kepanikan yang telah ia rasakan membuat Inggit tak bisa mengucapkan sebuah kata-kata. Lalu ia pun memberitahukannya kepada Arya untuk mencari solusi tentang dirinya yang telah dikira sahabatnya bahwa Inggit telah melakukan pernikahan akibat hamil karena Tristan. Lo udah nikah ya? Im, lu tau dari mana, Im? Gua tadi liat Instagram sepupu gua. Oh, bunting ya? Enggak, gue gak bunting. Sama Tristan? Enggak sama Tristan. Astaga, terus sama siapa? Arya yang melihat Inggit dalam kesulitan ketika menjelaskannya terhadap Iim, membuat dirinya ingin membantunya dengan menjelaskan semuanya terhadap Iim sahabatnya. Kemudian di saat Arya open kamera, Iim pun langsung terkejut, sehingga membuat dirinya menjadi pingsan. Lalu, film berlanjut pada episode ke-6,
Malam itu, Arya kembali berbicara dengan Iim agar dirinya dapat memahami dan mengerti tentang situasi akibat dari pernikahan sementara yang telah mereka lakukan. Inggit pun kembali merasakan tenang ketika Iim sahabatnya mau merahasiakannya. Kemudian Tristan yang memberikan sebuah kabar bahwa dirinya harus masuk ke dalam ODP akibat atasan profesornya yang telah meninggal akibat COVID, sehingga membuat Inggit kembali merasakan kepanikan. Tak sampai di sana, ibunda Inggit yang sedang melakukan telepon, lalu tiba-tiba dirinya mendengar suara jatuh dari suaminya yang membuatnya menjadi merasakan panik. Bapak? Ya ampun, Bapak! Dan kejadian itu ia beritahukan kepada Inggit, sehingga lagi-lagi perasaan Inggit kembali merasakan khawatir dan membuat mereka harus pergi berangkat ke Jogja pada malam itu. Lalu Tristan pun kembali mengabarkan bahwa hasil tes dirinya adalah reaktif, yang berarti bahwa Tristan pernah terinfeksi virus corona, namun bisa saja dirinya negatif corona jika tak memiliki gejala pada dalam tubuhnya. Inggit pun tak kuat menahan tangis akibat perasaan khawatir yang telah ia terima secara bertubi-tubi terhadap dirinya. Di perjalanan, Arya pun terus mencoba untuk mendinginkan suasana agar Inggit tak terus-terusan memikirkan tentang rasa kekhawatirannya itu. Kemudian para sahabatnya menelponnya untuk memberikan semangat atas berita tentang Tristan yang masuk ke dalam ODP. Akan tetapi salah satu sahabat yang menanyakan sebuah pertanyaan yang membuat Inggit tak bisa menjawabnya, sehingga membuat Inggit harus mematikan teleponnya secara tiba-tiba. Akibat tindakannya membuat para sahabatnya menjadi merasakan hal aneh dan juga curiga terhadap keanehan Inggit. Meskipun di sana ada Iim yang sudah mengetahui semuanya, tetapi Iim tetap menjadi seorang sahabat yang baik untuk tetap merahasiakan itu semua. Lalu, Arya pun membantu mengurangi rasa khawatir Inggit dengan menelpon Tristan melalui nomor handphone milik Profesor Gunawan temannya. Meskipun terlihat dirinya merasakan kecemburuan pada mimik wajahnya. Di rumah, terlihat ayahnya yang sedang terbaring lemah di sebuah tempat tidurnya, membuat Inggit menjadi merasakan sedih mendalam melihatnya. Dan tak hanya menunjukkan kasih sayangnya terhadap Inggit, Arya pun tetap menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap keluarga Inggit, sehingga menunjukkan bahwa Arya adalah sosok pria yang sangat baik sebagai kepala keluarga dan juga sebagai menantu. Bahkan ibu mertuanya pun sangat mengharapkan Inggit berserius nikah bersama Arya. Malamnya setelah dokter itu memeriksanya, dokter itu mengatakan rasa khawatir terhadapnya jika terjadi komplikasi apabila tidak melakukan tindakan operasi pada saat itu juga. Lalu scene berpindah di saat Inggit sehabis pulang membeli obat nyamuk, dan dirinya harus bertemu dengan seorang jambret yang mencoba untuk mengambil tasnya. Arya yang awalnya mengkhawatirkan Inggit pergi sendirian malam itu, membuat dirinya ingin menemui istrinya di saat sedang terjadi penjambretan. Bahkan ia sempat melindungi Inggit dari jambret yang ingin melawannya dengan pisau, meski Arya harus mendapatkan sebuah luka goresan pada bagian lengannya. Dan di sana dengan rasa khawatir, Inggit pun mencoba untuk mengobati luka pada lengan Mas Arya, sehingga membuat Arya merasakan untuk pertama kalinya Inggit memberikan sebuah rasa perhatiannya kepada dirinya. Ih, belum. Ih, sengaja ya? Enggak. Lalu di saat mereka berdua sedang tidur, Inggit yang tak mendapatkan jatah selimut membuat dirinya harus mendapatkannya, dan tanpa sengaja ia berhadapan dengan wajah Arya yang membuatnya langsung membayangkan dirinya yang sedang melakukan percintaan bersamanya. Yang membuat Inggit menjadi merasakan mual dalam membayangkannya, meskipun terkadang membuatnya tersenyum. Lalu film pun bersambung. My Lecture, My Husband adalah salah satu film drama Indonesia yang sangat begitu seru disaksikan. Apalagi kejadian demi kejadian terasa begitu nyata. Konflik yang bermunculan membuat beragam emosi muncul ketika menontonnya. Drama yang dihadirkan juga membuat kita menjadi merasakan khawatir dan juga kadang membuat kita merasakan greget dalam mengikuti plot twist-nya. Pada episode 4, 5, dan juga 6 ini mengajarkan kita tentang pentingnya rasa kasih sayang dan juga perhatian kepada seseorang yang sangat kita sayangi, serta sepintar apapun kita menyimpan sebuah bangkai, pasti akan tercium juga. Selain itu, dialog antar pemain terasa sangat alami dan juga mengalir seperti keadaan yang sebenarnya, serta efek visual menampilkan filter warna yang sangat indah dan juga sangat menarik. Well teman-teman, segitu aja kita membahas film My Lecture, My Husband pada kali ini.
Buat kamu yang belum menonton film ini secara keseluruhan, saya sangat menganjurkan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, karena menonton film secara langsung akan terasa lebih menarik. Tetapi balik lagi kepada kalian yang lebih menyukai menonton film dengan cara seperti apa. Dan saya berharap kepada kalian untuk telah menekan tombol like dan subscribe-nya, karena jika kalian menekannya, maka kalian sudah mengapresiasi dari hasil video yang telah saya buat selama waktu berhari-hari. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Doakan saya semoga channel ini semakin maju dan segera menuju dalam 1000 subscriber. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.